Setelah kemarin saya menceritakan kisah dari hancurnya The Sword Wall, kebangkitan dari Perpetua, dan dimulainya ancaman dari Legion of Doom, sekarang saatnya saya untuk menceritakan kisah selanjutnya, yaitu bagian event Six Dimension. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja mari saksikan video berikut. Cerita akan dimulai dari Daily Planet dengan Clark Kent yang sedang dimarahi oleh Perry White karena ia tak menulis berita apapun hari itu. Dan karena nggak mau kelamaan, ia pun menulisnya dengan cepat dan langsung pergi dari sana. Terutama saat ia dipanggil ke Hall of Justice oleh Batman untuk mendiskusikan cara melacak Legion of Doom. Lalu saat ketemu di Hall of Justice, ternyata mereka telah berhasil mengurung Mr. Miss Epic ke dalam Black Diamond yang dianggap bisa menahan Eclipso. Kemudian Miss Epic mengaku kalau ia nggak bisa keluar dari situ, tapi ia bisa melepaskan diri atas kekuatan dimensi kelimanya dan membuat kota Metropolis menjadi hidup lalu menyerang para pahlawan. Tapi ia lalu menyadari kalau ada sesuatu yang nggak beres dan benar karena Superman menjelaskan jika Martian Manhunter telah membuat alam bawah sadar IM itu untuk mengulangi namanya sendiri dari belakang, yang ternyata bisa menetralkan kemampuannya itu. Sehingga terkuak jika seluruh serangan itu ternyata tidaklah nyata. Dimana ia pun juga paham akan alasan ia dipanggil, yaitu untuk melawan kejahatan yang paling buruk dari semuanya. Kemudian di Hall of Doom, Brainiac memberitahu Lex Luthor bahwa Justice League sedang mencoba sesuatu untuk menghentikan upaya mereka, yaitu untuk membangunkan Perpetua. Lalu kembali lagi ke Hall of Justice, di mana para pahlawan sedang mencoba membujuk Miss Epic untuk membantu mereka mencapai dimensi kelima, sekaligus guna memperbaiki multiverse. Tapi sayangnya, Miss Epic menjelaskan bahwa sejak mereka menghancurkan Sword Wall, hal itu juga menyebabkan dunia imajinasi menjadi liar dan perlahan membunuh dimensi kelima. Dan harusnya, lokasi yang mereka capai bukanlah dunia asal Miss Epic, tapi yang lebih dalam, yaitu dimensi ke-6. Sebagai tempat yang hanya dapat diakses oleh makhluk paling kuat di multiverse, seperti Monitor, Omega Titans, atau Perpetua sendiri, sekaligus yang bertindak sebagai tempat ruang kontrol bagi multiverse. Oh ya, ini juga menjadi tempat makhluk asli terbentuk lagi, terutama setelah mereka dihancurkan, seperti sosok The World Forger, terutama setelah Justice League berhasil melawan invasi dari Dark Multiverse. Dan sekarang, setelah The Sword Wall hancur, maka Miss Epic mengklaim bisa membuka pintu ke sana. Di mana satu-satunya yang bisa ke sana adalah Superman, berkat energi dimensi kelima yang telah diberikan Miss Epic dalam dirinya selama bertahun-tahun yang lalu. Tapi Batman malah mencoba untuk menghentikan Superman untuk pergi karena akan bayar resiko jika ia menuju ke sana. Tapi sekali lagi Superman percaya jika semuanya akan berjalan lancar. Lalu Miss Epic pun membuka portal berbentuk pintu dan Superman pun melangkah memasukinya. Nah, tak berselang lama, Justice League mulai berdebat akan waktu yang dibutuhkan Superman untuk kembali, dan saat itulah tiba-tiba portal kembali terbuka dan sosok Superman versi tua pun muncul dan meminta maaf karena sudah pergi cukup lama. Di mana Superman itu lalu menjelaskan
jika ia telah menghabiskan waktu 1 dekade untuk mengikuti miliaran kemungkinan, dan akhirnya menemukan satu jalan untuk menyelamatkan alam semesta. Dan ia meminta beberapa di antara mereka, seperti Batman, Wonder Woman, Flash, Hawker, Green Lantern, dan Martian Manhunter, untuk mengikutinya ke dimensi ke-6. Untuk menunjukkan pada mereka jika di masa depan mereka telah menang, dengan kemunculan sosok Justice League dari versi masa depan. Tapi di tempat lain, di dalam kegelapan, ternyata Superman ada di sana, menyadari jika galaksi yang ia lompati hanyalah jebakan. Dan karena ia tak melihat jalan keluar, ia pun akhirnya menyerah pada keputusasaan. Cerita masih berlanjut pada dimensi ke-6 dengan Superman yang menyambut mereka dengan versi Hall of Justice yang jauh lebih besar dan lebih mewah, yang kini bernama House of Justice. Dan tentu saja hal itu membuat para pahlawan menjadi kagum. Lalu Superman pun akhirnya menjelaskan jika mereka telah berhasil mendorong multiverse menuju keadilan, meskipun pada akhirnya mereka pun nggak bisa menghentikan Lex untuk membangkitkan Perpetua. Dan untuk melawan semua itu, saat itu mereka terus berjuang dan mempercepat proses saat multiverse akan dibuat ulang. Dan saat tiba keputusan bagaimana multiverse akan dibuat ulang, mereka pun memutuskan untuk mengubahnya dalam inkarnasi keadilan. Dan inilah hasilnya. Lalu Superman melanjutkan, jika tugas sang pencipta atau Super Celestial adalah untuk menciptakan multiverse yang bisa berevolusi dan bisa diadili, dimana jika mereka mencapai bentuk akhir yang harmoni, mereka akan dinilai layak eksis dan mereka akan hidup. Tapi jika dinilai sebaliknya, yaitu jika tak harmoni dan penuh kehancuran, maka mereka akan disimpan di dalam brankas, terkunci dari kenyataan. Nah, tapi salah satu dari Super Celestial itu, yaitu Perpetua, ia malah memutuskan untuk membuat multiverse dengan menggunakan 7 energi gelap, di mana Lex juga sedang mengumpulkannya. Dan dengan itu, maka multiverse-nya bakal bisa hidup selamanya, di mana nggak bakal bisa diadili, dan bakal bebas berevolusi dengan cara apapun, di mana semua itu mengarah pada jalan menuju Doom. Oke, lanjut. Kemudian ketiga putranya, yaitu Monitor, Anti-Monitor, dan The World Forger, mereka nggak setuju dengan tindakan ibunya itu dan memutuskan untuk mengadukannya ke Super Celestial lainnya, hingga di akhir cerita Perpetua pun dipenjara di The Source Wall. Dan multiverse-nya dibuat ulang oleh ketiga putranya sesuai dengan proses normalnya. Dan sekarang saatnya multiverse bakal berevolusi menuju bentuk akhirnya, yaitu dengan memilih jalan keadilan atau jalan Doom. Tapi syukurlah, karena mereka berhasil menemukan cara untuk mengikuti rute keadilan, lalu Superman pun menutup penjelasannya dengan meminta mereka untuk lebih santai, chill, atau jalan-jalan di dunia baru ini. Dan baru besoklah mereka akan bicara lagi tentang apa rencananya. Kemudian John dan Kendra, mereka tiba di Pulau Black Hawk yang kini telah menjadi pelabuhan intergalaksi untuk semua spesies di multiverse. Sekaligus di sana juga menjadi tempat tinggal bagi ras Martian. Dan kagetnya mereka saat tahu jika versi masa depan mereka telah menikah dan memiliki seorang putra yang bernama Shane. Lalu untuk John dan Flash yang bersama dengan versi masa depan mereka, di mana Barry masa depan telah berhasil mengontrol Speed Force dan Steel Force. Lalu untuk Johnny Stewart masa depan, ia pun juga sekarang telah menjadi White Lantern dan arsitek dunia baru. Dengan dimana ia dan Barry, mereka telah bekerja sama dengan semua pemikir hebat multiverse untuk membangun kembali dunia
dan meningkatkan apa yang sudah ada. Lalu untuk Diana di Themyscira, di mana pulau itu sekarang telah menjadi pusat kebenaran dan pengetahuan untuk semua multiverse, di mana bahkan bahasa multiversal baru telah diciptakan. Tapi dari semua itu, pemandangan yang paling mengejutkan adalah New Gotham, yang kini telah menjadi kota cahaya yang dipenuhi dengan cahaya putih dan emas, di mana Superman dan Dick Grayson, yang ternyata ia adalah sosok Batman baru itu, mereka berbicara dengan Bruce tentang kota impiannya ini. Dan Grayson juga sangat berterima kasih pada Batman, tapi bukannya senang atau bahkan senyum, Batman malah bertanya di mana semua para musuhnya. Kembali ke Pulau Black Hawk dengan John dan Kendra yang malah curiga, yang mana kenyataan baru ini rasanya nggak benar dan malah seperti ada yang ditutupi. Lalu tiba-tiba muncullah Shane, putra masa depan mereka, yang dengan rasa takut dan mengatakan akan menunjukkan kenyataan sebenarnya. Lalu cerita kembali ke bumi di Hall of Justice, di mana Mr. Mxyzptlk menunjukkan sikap aneh dengan membungkus dirinya dalam kepompong energi dan tanpa bicara apapun. Hingga Mera dan Starman, mereka pun takut akan hal ini dan mereka pun membangunkan Jaro, memintanya untuk menyelidiki pikiran Im itu untuk melihat apa yang ia pikirkan. Di mana setelahnya Jaro pun menemukan jika Mxyzptlk sedang mengikuti instruksi dengan membuat kesepakatan misterius dengan seseorang. Dan saat itulah sosok Im itu malah menggunakan kekuatannya untuk melawan Mera dan Starman. Sementara itu di Aula Doom, di mana Legion of Doom, mereka sedang memantau apa yang terjadi di Hall of Justice, di mana Lex mengatakan jika ia juga berencana untuk memiliki Im yang melayani Legion dengan membawa koper bersimbol Batmite. Lalu kembali ke realitas misterius di mana Superman berada, di mana terkuak jika Clark bukanlah Superman berbaju putih dan emas sebelumnya, di mana sekarang ia hanya ada di dalam penjara tanpa cahaya, yang mana semua itu juga untuk menahan kekuatan Superman. Tapi saat ia mencoba melarikan diri, seseorang tiba-tiba muncul di sana, yang ternyata ia adalah Superman masa depan, yang kini saatnya untuk berbicara. Dan itulah dia cerita untuk Event Six Dimension bagian pertama, yang mana pada cerita ini, Justice League akhirnya bertemu dengan versi masa depannya, yang mengaku sudah mengalahkan Perpetua dan membuat multiverse jatuh ke dalam keadilan sejati. Namun sekali lagi, apakah itu benar? Nah, untuk itu cerita akan berlanjut di video berikutnya. Dan bagaimana menurut kalian untuk cerita kali ini? Jika ada tambahan, silakan saja tulis di kolom komentar. Dan itu saja untuk video saya kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di next video.